Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Riki Ramada, Friska Kristianita, Saban Alvin Hidayat, Primadi Bagus Saputro, Indriani Novitasari, dan saya sendiri Tegar Ramadan selaku ketua dari kelompok 2 dan Ega Puja Madudia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotek. Hipotek kapal adalah jaminan kebendaan yang sebenarnya bermula dari kapal, diasumsikan sebagai benda bergerak. Akan tetapi, di dalam perkembangannya, kapal-kapal dengan ukuran dan berat tertentu, yakni di atas 20 meter kubik, pembebanannya harus dengan hipotek kapal, bukan dengan gadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum jaminan hipotek. Dasar hukum jaminan hipotek diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dan khususnya dasar hukum hipotek kapal laut hanya didasarkan pada KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa secara formil ketentuan-ketentuan lama yakni KUHD diberlakukan, tetapi secara material lebih banyak mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ega. Akibat hukum hipotek. Contohnya, hipotek kapal laut sebagai jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak merupakan hubungan hukum perjanjian atau kontrak yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pihak. Tidak terjadinya atau dipenuhinya kewajiban atau prestasi berakibat pada terjadinya prestasi dengan kewajiban pemenuhan pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur atau lembaga perbankan yang dapat terjadi pelelangan hipotek oleh karena terjadinya kredit macet. Berikutnya, salah satu bagian penting dalam hipotek kapal laut ialah tentang kekuasaan eksekutorial dari gross. Akta hipotek kapal laut yang sama kekuatan hukumnya seperti keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap in range. Akta hipotek adalah suatu akta secara hipotek yang menunjukkan bahwa objek hipoteknya adalah benda tidak bergerak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yakni analisis kasus hipotek. Kasusnya, PT Eka Nusabari telah mengajukan pembiayaan kepada PT BRI Syariah dengan barang yang dijaminkan adalah 2 buah kapal dengan akta gross. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, PT Eka Nusa Bahari telah melanggar perjanjian dan wan prestasi kepada PT BRI Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek hipotek. Contoh objek hipotek yaitu yang pertama satu buah kapal motor tunda yang bernama Adam TUG 2 dengan ukuran panjang 22,04 meter, lebar 7,32 meter, dan dalamnya 3,50 meter. Adapun isi kotornya GT 1144 dan isi bersihnya NT 144 dan tanda selarnya GT 144 nomor 2432 KA tercatat atas nama PT Eka Nusa Bahari. Yang kedua, satu buah kapal tongkang yang bernama Nusa Lis X Hamko Mulia dengan ukuran panjang 67,30 meter, lebar 18,29 meter, dan dalamnya 4,27 meter. Adapun isi kotornya GT 1448 dan isi bersihnya NT 122 dan tanda selarnya GT 1448 nomor 711 PP tercatat atas nama PT Eka Nusa Bahari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kristianita, saya 17.114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, bahwa di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus mengenai hipotek, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka seluruh ketentuan pembebanan jaminan atas benda-benda tidak bergerak sama halnya seperti tanah dan kapal yang beratnya melebihi 20 meter kubik harus menggunakan lembaga jaminan berupa hipotek. Dan di sini hipotek itu diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Dan oleh karena itu orang-orang lebih mengenal hipotek daripada hak tanggungan. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan, di sini hipotek hanya digunakan untuk kapal yang beratnya melebihi 20 meter kubik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pribadi Bogo Saputro, NIM 17.100.129. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Kemudian pemberian jaminan berupa hipotek atas kapal saat ini masih tunduk pada aturan yang diatur di dalam pasal 1314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang kita kenal dengan KUHD dan Konvensi Internasional tentang Biota Maritim Mortet 1993 yang ditetapkan dalam Perpres nomor 44 tahun 2005 tentang pengesahan International Convention Maritime Line and Mortgage, khususnya pengaturan tentang perubahan pemilik, pendaftaran, penyerahan, subrogasi, pemberitahuan, penjualan paksa, dan perubahan bendera sementara. Ketiga aturan tersebut gunanya untuk melindungi pemegang hak hipotek atas kapal, khususnya yang berlayar di antar negara. Kemudian slide selanjutnya, pemberian hipotek pada kapal harusnya ada hutang yang dijamin dengan pembebanan hipotek tersebut. Oleh karenanya, biasanya dalam akta hipotek selain mencantumkan mengenai identitas kapal yang dijaminkan, juga mencantumkan data mengenai beberapa besar hutang yang dijamin dan berapa nilai penjaminan dari kapal yang dimaksud tersebut. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum pada saat dilaksanakannya eksekusi atas kapal yang dimaksud. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Hasil analisis kasus. Dalam hasil analisis kasus ini, PT Eka Nusa Bahari dinyata ingkar janji atau wan prestasi dan secara sukarela tidak bersedia memenuhi kewajibannya melunasi sisa fasilitas pembiayaan kepada PT BRI Syariah. Untuk kepastian objek dijaminkan masih ada, maka pelaksanaan eksekusi dalam kasus ini diperlukan sehingga agar nantinya eksekusi lelang tidak sia-sia, maka harus diletakkan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang berupa satu buah kapal tunda yang bernama Adam TUG 2 dan satu buah kapal tongkang yang bernama Nusa Lease X Hamko Mulia. Pelaksanaan eksekusi tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, tolong dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.